Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Lestari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi. Di sini saya akan melakukan edukasi terkait pencegahan anemia pada remaja dengan metode ceramah dan diskusi. Untuk selebihnya bisa lihat di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Lestari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Nah, maksud dan tujuan kakak di sini akan memberikan edukasi kepada adik tentang pencegahan anemia pada remaja. Nah, ini tuh dimaksudkan agar adik dapat mendeteksi anemia pada diri adik sendiri. Baik untuk kontrak waktunya itu sekitar 25 sampai 30 menit. Apakah adik bersedia untuk meluangkan waktunya? Iya, bersedia. Terima kasih. Jadi kakak akan membacakan pokok bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi yang pertama itu ada pengertian anemia, yang kedua ada penyebab anemia, yang ketiga tanda-tanda anemia, terus yang keempat itu ada dampak anemia pada remaja, dan yang terakhir itu pencegahan anemia. Baik, kakak mulai ya. Sebelumnya Ade pernah belajar tentang anemia apa belum? Belum. Tapi Ade tahu nggak apa sih anemia itu? Setahu saya anemia itu penyakit kekurangan darah. Benar ya. Jadi kakak perjelas, anemia ini keadaan di mana nilai Hb atau hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari keadaan normal, itu kurang dari 12 mg per desiliter. Nah, anemia ini terjadi jika kita kekurangan zat besi. Nah, zat besi itu terdapat di mana sih gitu kan? Nah, zat besi itu terdapat dalam sel darah merah. Nah, kenapa anemia? Nah, seharusnya itu sel darah merah itu normalnya itu lebih banyak dari sel darah putih. Nah, tapi keadaan di sini sel darah putihnya itu lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, itu tuh bisa menyebabkan anemia. Nah, terus anemia ini bisa menyerang siapa sih gitu kan? Nah, anemia ini bisa menyerang anak-anak, remaja, terus dewasa laki-laki, dewasa perempuan, terus ada juga bisa ke calon ibu. Nah, terus bisa juga di ibu hamil. Nah, terus yang kita bahas pada hari ini anemia pada remaja. Terus selanjutnya itu ada penyebab anemia. Nah, pasti ada juga penasaran kan gimana penyebab anemia, kenapa terjadi anemia gitu. Nah, yang pertama itu ada kehilangan darah atau pendarahan hebat. Nah, contohnya itu seperti pembedahan, persalinan, kecelakaan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan anemia. Nah, terus yang sering kita alami juga di setiap bulannya itu tuh pasti mengalami menstruasi. Nah, menstruasi yang banyak itu bisa juga menyebabkan kita mengalami anemia. Terus yang kedua itu berkurangnya pembentukan sel darah merah. Contohnya itu seperti defisiensi asam folat, defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12. Terus selanjutnya ada gangguan produksi sel darah merah. Nah, itu tuh contohnya seperti ketidakmampuan sumsum tulang belakang kita itu memproduksi sel darah merah, jadi bisa menyebabkan kita anemia. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda anemia. Nah, yang pertama itu ada 5L. 5L ini lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Gampang diingat ya, 5L. Coba bisa diulangi. Lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Ya, benar ya. Nah, terus yang kedua ada mata.
bener, mata berkunang-kunang, pusing, konjungtiva pucat. Nah pusing itu bisa biasanya kalau misalkan kita habis dari tiduran, nah terus kita berdiri tuh pasti langsung rasa pusing, terus matanya berkunang-kunang. Nah itu tuh bisa bisa jadi tanda-tanda anemia. Terus konjungtiva pucat, nah tahu nggak konjungtiva itu di mana? Kalau nggak salah di sini. Ya bener ya. Nah terus yang selanjutnya itu ada nyeri tulang. Nah nyeri tulang ini biasanya terjadi pada orang anemia yang sudah akut atau sudah parah, jadi bisa menyebabkan nyeri tulang. Yang terakhir itu ada kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan itu menjadi pucat. Nah terus selanjutnya itu ada dampak anemia pada remaja. Nah apa sih dampaknya, gimana dampak dari anemia ini gitu kan. Nah yang pertama itu ada menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Nah jadi sudah jelas ya, tadi di tanda-tanda aja udah ada lemah, letih, lesu gitu kan, pasti kita ngerasa malas-malesan. Nah, itu tuh bisa berdampak pada kemampuan dan konsentrasi belajar kita. Yang kedua itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan kita itu tidak bisa mencapai optimal gitu. Yang ketiga ada menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Nah daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah, jadi gampang sakit gitu. Terus yang keempat itu mengakibatkan muka kita pucat. Terus yang kelima itu ada meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Nah sudah kakak jelaskan di awal, jadi kondisi sel darah putih itu lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah kenapa sih? Soalnya sel darah putih itu merupakan sumber infeksi. Nah, bisa menyebabkan fungsi dan daya tahan tubuh kita itu bisa menurun gitu. Nah dampak lebih lanjutnya, jadi ini untuk tambahan ilmu saja. Nanti kan kita jadi seorang ibu. Nah seorang ibu yang akan mengandung. Nah misalkan kita menjadi seorang ibu dan sedang mengandung, terus di posisi itu kita juga mengalami anemia. Nah itu tuh bisa berdampak pada nanti proses kelahiran. Nah itu tuh bisa juga berdampak, bisa menyebabkan keguguran. Nah pada proses kelahiran itu juga bisa menyebabkan pendarahan. Nah, pendarahan itu bisa menyebabkan bayinya itu shock atau bisa juga sampai mengalami kematian. Nah nggak mau kan, masa kita sudah bersusah payah mengandung 9 bulan terus ternyata pas lahir itu pendarahan. Terus bisa juga kalau misalkan kita tidak pendarahan, jadi normal-normal saja pas saat lahiran, tapi pas bayinya lahir itu bayinya itu mengalami BBLR. Nah apa sih BBLR itu gitu kan. Nah BBLR itu keadaan dimana berat bayi itu di bawah normal, jadi di bawah kurang dari 2.500 gram. Nah kenapa bayi nggak boleh lahirnya itu di bawah beratnya itu nggak boleh di bawah 2.500 gram. Nah kenapa sih bayi nggak boleh lahir di bawah 2.500 gram gitu kan. Nah kenapa, karena kedepannya itu bisa menghambat tumbuh kembang si bayi, terus juga perawatannya itu susah. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa merawat bayi itu dengan benar atau sesuai prosedur gimana baiknya, si bayi ini bisa mengalami kematian gitu. Jadi sangat penting sekali kalau misalkan kita itu harus mencegah anemia ini. Terus selanjutnya yang terakhir ini ada pencegahan anemia. Nah Ade tahu nggak pencegahan anemia itu seperti apa? Yang saya tahu makan makanan yang mengandung yang kaya akan zat besi. Ada lagi? Sudah. Ya, itu benar ya, itu salah satunya. Jadi yang pertama itu ada mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang kaya akan zat besi. Nah contohnya itu seperti pada golongan yang hewani. Nah itu bisa seperti daging, hati, terus telur, susu, keju. Nah itu tuh sumber zat besi. Terus yang golongan nabatinya yang dari tumbuh-tumbuhan itu bisa dari sayur bayam,
terus kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah itu tuh merupakan sumber zat besi. Terus yang kedua ada menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan. Nah jelas ya, kalau misalkan lingkungan kita bersih dan badan kita juga bersih, nah pasti kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Nah kalau misalkan lingkungan kita nggak bersih, itu tuh bisa menyebabkan kita cacingan. Nah cacing ini bisa menyerap sel darah merah. Nah itu tuh menyebabkan anemia. Jadi sangat penting ya menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Terus selanjutnya ada mengonsumsi tablet besi atau Fe. Nah ini tuh dianjurkan dikonsumsinya itu pada saat kita menstruasi. Nah soalnya kan pas kita menstruasi banyak sel darah yang keluar. Nah dengan kita mengonsumsi tablet besi ini bisa menyeimbangkan zat besi dalam tubuh kita. Nah, terus yang terakhir itu ada menghindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau misalkan kita sedang mengonsumsi tablet besi, nah itu tuh nggak boleh dibarengin sama yang namanya teh, kopi, atau minuman ringan berkarbonat. Nah itu tuh nggak boleh, karena itu tuh bisa menyebabkan menghambat penyerapan Fe. Jadi percuma kan kalau misalkan kita udah mengonsumsi tablet Fe, udah rajin, tapi dibarengin sama minuman yang tadi, kan sama aja bohong. Jadi nggak ada manfaatnya di dalam tubuh kita gitu. Nah sekian materi dari kakak. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan? Berapa kadar normal HB perempuan dan laki-laki? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kadar normal untuk perempuan itu sekitar 12 sampai 15 gram per desiliter. Nah, sedangkan untuk laki-lakinya itu 13 sampai 17 gram per desiliter. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pendapat kakak tentang orang yang sedang mengalami anemia di sekitar kakak. Gimana tanggapan saya? Iya, gimana? Jadi tanggapan saya tentang misalkan ada orang anemia di sekitar saya, ya saya akan memberikan konseling kepada si pasien tersebut. Ya kayak menjelaskan sekarang pada adik gimana sih, apa sih anemia itu gitu kan, apa penyebabnya, tanda-tandanya gimana, terus dampak lanjutnya gimana, terus pencegahannya itu juga gimana. Itu akan saya berikan kepada si pasien tersebut. Terus saya juga akan memberikan suplemen besi kepada pasien untuk menambah darah si pasien tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Paham? Sudah cukup ya. Terima kasih sudah hadir. Terus terima kasih juga sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Terus semoga materinya ini bermanfaat, bisa dipakai ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.